Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang Israel dan apartheidisme, terutama tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. Nanti akan ada banyak sekali penjelasan-penjelasannya. Check it out. Ya, ada mulanya paham apartheidism di Israel itu dimulai dari tahun 1967. Tapi teman-teman tahu nggak kalau misalnya paham apartheidism ini ada dimulai di Afrika Selatan di tahun 1942. Ya, berbeda dengan yang ada di Israel, yang di Afrika Selatan ini awalnya itu bermula dengan adanya memang masalah rasial atau warna kulit, yang dimana ada perbedaan dimana kulit putih dan juga kulit hitam. Tapi kalau yang terjadi di Israel itu adalah yang dimana mereka ini sudah kebelet benci gitu sama adanya warga di Palestina seperti itu. Ya, di dalam contoh kasus ini kami membagi dua aktor ke dalam aktor protagonis dan juga antagonis. Untuk aktor protagonisnya sudah pasti kami memasukkan negara Palestina ya, karena memang mereka adalah pihak yang dimana dikecam dan juga dibunuh-bunuhin gitu sama pihak Israel. Dan juga kita masukkan aktor antagonisnya itu di negara Israel dan juga backingan-backingannya seperti negara Amerika Serikat, terus juga Inggris, yang dimana mereka ini selalu ada dukungan yang aktif lah di dalam forum-forum internasional seperti PBB, yang dimana Amerika ya contohnya sering sekali memakai adanya hak veto di dalam forum-forum PBB seperti itu. Ya, setelah kita membahas aktor protagonis dan antagonis, sekarang kita membahas tentang aktor utama. Israel dan Palestina berperan sebagai aktor utama dalam kasus ini. Seperti yang kita tahu, Palestina juga dibantu oleh aktor-aktor internasional lainnya seperti Amerika, Inggris, dan juga beberapa instansi internasional seperti PBB dan juga International Court of Justice. Namun sebenarnya Palestina juga dibantu oleh beberapa organisasi internasional seperti PBB, seperti ICJ, ICC yang mencoba untuk membuat hukuman kepada negara Israel ini, namun lagi-lagi karena adanya hak veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Israel, jadinya tetap saja Israel tetap unggul di balik pertempuran antara Palestina dan Israel, seperti itu. Tantangan yang dihadapi oleh beberapa aktor utama seperti Israel dihadapi oleh tekanan dari pihak global karena intervensi yang dilakukan kepada Palestina sudah melewati batas. Maka dari itu, dengan adanya intervensi dari United Nations, PBB, itu tidak membuahkan hasil serupa karena lagi-lagi Amerika mencoba untuk melindungi negara Israel. Lalu seperti sebaliknya, tantangan yang dihadapi Palestina adalah intervensi yang dilakukan oleh Israel untuk melakukan genosida itu semakin meluap, semakin menggila dan semakin tidak masuk akal. Maka dari itu, gunanya PBB dalam kasus ini adalah untuk menjadi penengah dalam konflik yang tidak berkesudahan ini, seperti itu. Right now, take a look at this. The United States today effectively stopped the United Nations from recognizing a Palestinian state by casting a veto in the Security Council to deny the Palestinian Authority full membership of the world body. Britain, Switzerland abstained. Remaining 12 members voted yes. We've been bringing you live coverage of this from the UN today. They are still live. Let's listen in here next. Lalu kita masuk ke poin strategi aktor utama, yaitu dalam konteks Israel selalu berlindung di balik pengaruh Amerika Serikat di dalam organisasi internasional seperti PBB. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Amerika Serikat selalu menggunakan hak vetonya untuk Israel di PBB ketika Israel sedang digugat oleh Mahkamah Internasional, dan Amerika Serikat selalu menggunakan hak vetonya agar Israel tidak terjerat dari hukum internasional. After decades of violence, the Israeli government and the Palestinian Liberation Organization secretly met in 1992 to put an end to the conflict. The meetings gave birth to the Oslo Accords, designed to establish a partnership for negotiating borders, governance, and a path to peace. Selain berlindung di balik pengaruh Amerika Serikat, Israel juga membantah tindakan genosida yang mereka lakukan terhadap Palestina dengan memakai dasar perjanjian Oslo.
mereka selalu membenarkan tindakan genosida mereka karena Palestina lah yang mereka menganggap perjanjian Oslo yang dibuat pada tahun 1990. The IDF is conducting a high-precision operation in limited areas of Shifa Hospital, following concrete intelligence that demanded immediate action. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital and are using it to command attacks against Israel. Our targeted mission isn't just an operational necessity, it's a global imperative. Our forces have undergone specified training to prepare them for the sensitive environment and complex scenarios they may encounter. Lalu strategi utama yang dilakukan oleh Israel yang lain adalah Israel menyerang fasilitas kesehatan rumah sakit yang ada di Gaza. Israel melakukan strategi ini bukan tanpa alasan. Israel tahu bahwa operasi militernya mengakibatkan sejumlah besar orang terluka. Trauma fisik merupakan penyebab paling dominan dari kelebihan angka kematian di Gaza akibat genosida yang dilakukan oleh Israel dan penyerangan rumah sakit. Mas, yang di-shoot sayanya mas, jangan Israelnya. Ya, seperti yang udah disebutin oleh teman saya, tadi di strategi kita akan membahas di prospek keberhasilan. Jadi prospek keberhasilan yang pertama itu wilayah-wilayah Palestina berhasil didudukan oleh Israel karena Israel mempunyai backup yang sangat kuat, terutama dari Amerika Serikat dan juga Inggris. Selain itu ada juga dari organisasi internasional. Sebenarnya ini bukan backup, tapi lebih ke organisasi internasional itu lebih kayak buta mata gitu. Kalau Israel itu melakukan genosida dan penjajahan. Seperti itu. Ya, tambahan satu lagi. Selain banyaknya backup Israel akan polemik ini, ada juga tambahan satu lagi, yaitu framing Israel akan dirinya di dunia internasional. Framing mereka adalah mereka tuh berperan sebagai korban gitu. Apapun yang mereka lakukan adalah pembelaan negara, yang padahal pada nyatanya mereka bukan melakukan pembelaan terhadap negara, namun genosida. Nah, kenapa sih bisa Israel lolos dari semua pelanggaran-pelanggaran HAM? Kebayang nggak sih teknik apa yang dilakuin sama Israel? Nah, kita membahas tentang teori konstruktivisme, di mana teori ini menyimpulkan ide-ide yang dilakukan oleh Israel, kenapa dia bisa lolos, dan apa yang digunakan. Contohnya, Israel bebas dari tuduhan bahwa penyerangan di Rafah, penyerangan di rumah sakit. Padahal kita tahu itu melanggar kemanusiaan. Israel ini cukup cerdik ya, atau bisa dibilang licik, karena memanfaatkan momentum di mana mereka mengetahui bahwasanya menanamkan ide pada negara-negara besar itu adalah hal yang sangat-sangat bermanfaat. Dalam menyikapi konflik ini, dunia internasional mengambil berbagai sikap yang beragam, dari kecaman hingga dukungan, tergantung pada kepentingan politik dan kemanusiaan masing-masing negara dan organisasi. Nah, jadi kan udah tahu kan apa aja yang dilakukan oleh Israel dan seberapa pintar, licik, dan manipulatifnya Israel supaya bisa lolos dan kabur dari pelanggaran-pelanggaran HAM yang udah dilakuin. Nah, oleh karena ini, seenggaknya kita udah tahu nih gimana sih Israel dan apa aja yang dia lakukan supaya dia bisa jadi secerdik ini. Terima kasih udah ngikutin kami. See you.